Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilfred Nurlahi dengan NPT 21190012 dari kelas Klimatologi 4. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang aturan rantai dan turunan implisit. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang fungsi multivariabel yang merupakan bagian dari kalkulus. Di sini aturan rantai dan turunan implisit juga merupakan bagian dari kalkulus. Yang pertama, saya akan menjelaskan aturan rantai. Aturan rantai merupakan aturan yang digunakan untuk menurunkan fungsi tanpa mengalihkan fungsi sebanyak faktor kuadrat dari fungsi dan mendiferensiasikannya pada polinominal berderajat, di mana terdapat dua kali penurunan, yaitu menurunkan pangkat fungsi, dan yang kedua yaitu penurunan fungsi yang dipangkatkan. Seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, cara menurunkan di mana fx sama dengan ax pangkat n, jika diturunkan akan menjadi n dikali ax pangkat n min 1 atau a dikali n dikali x pangkat n pangkat min 1 seperti yang ada pada layar. Sedangkan aturan rantai sendiri dimisalkan di sini y sama dengan fungsi u, di mana diturunkan di u sama dengan gx, dan gx diturunkan terhadap x, maka terbentuklah fungsi komposisi Fock x sama dengan fgx, di mana Fock aksen x sama dengan f aksen gx dan g aksen x, maka akan ditemukan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Aturan rantai ada dua, yaitu aturan rantai pertama dan aturan rantai kedua, di mana aturan rantai pertama dimisalkan x sama dengan xt dan y sama dengan yt diturunkan terhadap t, dan dimisalkan di sini ada fungsi z sama dengan fxy diturunkan terhadap x, t, dan yt, maka terjadilah persamaan z sama dengan fxt yt. Terbentuklah formula dz per dt sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dan dy per dt. Lalu ada aturan rantai yang kedua, dimisalkan x sama dengan xs T dan Y sama dengan YST mempunyai turunan parsial pertama di S, T. Lalu dimisalkan di sini ada fungsi Z sama dengan fxy diturunkan terhadap x, st dan yst, maka terbentuklah fungsi Z sama dengan fxst dan yst. Dengan formula yang pertama diturunkan terhadap dz diturunkan terhadap s, maka sama dengan dz per dx dikali dx per ds ditambah dz per dy dikali dy per ds. Lalu yang kedua, jika diturunkan terhadap t, maka sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Lalu yang kedua yaitu tentang turunan implisit. Fungsi implisit merupakan fungsi yang terdiri dari dua variabel bebas dan tak bebas yang berada dalam satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan ke dalam fungsi yang berbeda. Aturan implisit, turunan implisit ini menggunakan notasi Leibniz sebagai penemu, yaitu dy per dx, di mana ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama, jika hanya terdapat variabel x, maka turunannya di x d per dx. Lalu yang kedua, jika hanya terdapat variabel y, maka turunannya di y kali d per dy dikali dy per dx. Lalu yang ketiga yaitu jika terdapat variabel x dan y, maka turunannya adalah xy kali d per dx ditambah xy dikali d per dx dikali dy per dx.
Misal fungsi f x y sama dengan 0 dan diturunkan dengan aturan rantai, maka didapatkan hasil do f per do x dikali dx per dx dan ditambah do f per do y dikali do y per do x, di mana menjadi fungsi dy per dx sama dengan minus do f per do x per do f per do y. Sebaliknya juga jika akan menurunkan terhadap y, maka x akan dipertahankan dan hanya menurunkan variabel y. Diperolehlah dx per dy sama dengan minus do f per dy per do f per dx. Lalu ada contoh soal. Yang pertama, menggunakan aturan rantai yang pertama. Z sama dengan x kuadrat y pangkat 3 dengan x di t kuadrat plus 1 dan y di t kuadrat min 1. Kita disuruh menghitung do z per do t, di mana artinya yang pertama, fungsi do z akan diturunkan terhadap x dan x titik x akan diturunkan terhadap t. Karena di sini diminta do z per do t. Begitu pula ditambah do z yang akan diturunkan terhadap do y, fungsi ini, dan dy akan diturunkan terhadap dt. Terbentuklah hasil do f per do x karena menurunkan terhadap x, maka yang diturunkan hanya variabel x menjadi 2x y pangkat 3. Dan tadi dx di per dt karena dx-nya t kuadrat plus 1 diturunkan terhadap t, maka menjadi 2t. Begitupun terhadap y, maka x-nya konstan diabaikan dan yang diturunkan adalah variabel y menjadi 3y kuadrat. Dan karena tadi sama, do y-nya t kuadrat min 1 diturunkan terhadap t, maka yang diturunkan adalah t menjadi 2t. Dan ditemukanlah hasil 4t karena 2 kali 2t. Disederhanakan terlebih dahulu. Di sini ada xy pangkat 3. Kita mensubstitusikan persamaan x dan y, di mana x tadi adalah t kuadrat plus 1 dan y sama dengan t kuadrat, ini salah, t kuadrat min 1. Begitupun persamaan yang ini ditambah 3 dikali 2 yaitu 6t, dan x sama dengan t kuadrat plus 1 dikuadratkan, dan y sama dengan t kuadrat min 1 dikuadratkan. Maka terbentuklah hasil akhir 2t dikali t pangkat 4 min 1 dikali 5t pangkat 4 minus 4t pangkat 2 minus 1. Lalu soal yang kedua juga sama menggunakan aturan rantai pertama, namun di sini terdapat titik yaitu pi per 3. Maka kita turunkan seperti biasa, karena di sini ada 3 variabel yaitu x, y, dan z, maka kita turunkan 3 kali terhadap x, y, maupun z. Maka terbentuklah hasil terhadap x 2xy plus z dikali sin theta, karena x di sini adalah cos theta, maka menjadi sin theta turunannya. Lalu yang kedua ditambah terhadap turunan y menjadi x kuadrat plus 1. Karena y di sini sama dengan sin theta, maka turunnya adalah cos theta. Dan yang terakhir adalah z, di mana z hanya terdapat di sini, sehingga yang diturunkan hanya di sini saja menjadi x, dan z di sini adalah theta kuadrat, maka diturunkan menjadi 2 theta. Lalu setelah ditemukan, kita masukkan masing-masing variabel x, y, maupun z, di mana x sama dengan cos theta dan y sin theta, sedangkan z sama dengan theta kuadrat. Maka akan ditemukan 2 cos theta sin kuadrat theta minus theta kuadrat sin theta
ditambah cos pangkat 3 theta ditambah cos theta ditambah 2 theta cos theta. Setelah ditemukan persamaannya, kita masukkan titik. Titik yaitu pi per 3. Maka dimasukkan ke masing-masing theta, sehingga didapatkan hasil minus 1/8 minus akar 3 pi kuadrat per 3 ditambah pi per 3. Lanjut ke nomor 3 dengan soal U sama dengan 2x kuadrat y plus y pangkat 3 plus y z kuadrat, di mana x sama dengan s kuadrat, y 3st, dan z sama dengan s plus t. Menghitung du per dt dengan s pada titik 1 dan t pada titik 2. Seperti biasa diturunkan terlebih dahulu. Karena terdapat 3 variabel yaitu x, y, dan z, maka diturunkan terhadap x, y, dan z, di mana akan ditemukan hasil 4xy kali 0 karena dx per dt, x-nya s kuadrat, maka jika diturunkan terhadap t tidak ada t, maka 0. Begitupun untuk y 2x kuadrat plus 3y kuadrat dan z kuadrat karena terdapat y pada semuanya, dan dy diturunkan terhadap dt, di mana dy 3st. Karena t jika diturunkan menjadi konstanta 1, maka hanya tertinggal 3s. Begitupun untuk z menjadi y kali 2z dikali 1. Maka akan didapatkan hasil 2s kuadrat plus 16s t kuadrat plus 6s kuadrat t plus s kuadrat plus t kuadrat. Lalu kita substitusikan S di titik 1 dan T di titik 2, akan didapatkan hasil 143. Lanjut ke nomor 4. Di nomor 4, terdapat suatu fungsi x pangkat 3 plus x kuadrat y minus 10y pangkat 4, di mana disuruh menghitung dy per dx sebagai fungsi implisit. Maka masukkan rumus fungsi implisit dy per dx, yaitu minus do f per do x per do f per do y, di mana jika diturunkan masing-masing df per dx terhadap x, akan didapatkan hasil 3x kuadrat plus 2xy. Begitupun jika fungsi f diturunkan terhadap y, akan ditemukan hasil x kuadrat plus 40y kuadrat. Maka jika kita masukkan substitusikan terhadap dy per dx, akan ditemukan hasil minus 3x kuadrat plus 2xy per x kuadrat plus 40y kuadrat. Lalu yang terakhir, di sini ada fungsi dengan 3 variabel x, y, z sama dengan x pangkat 3e pangkat y plus z minus y sin x minus z sama dengan 0. Disuruh menghitung do z per do x, di mana jika per dx, maka rumusnya yaitu sama dengan minus do f per do x per do f per do z. Dibalik, akan ditemukan hasil 3x kuadrat kali y plus pangkat y plus z minus y, karena di sini sin diturunkan menjadi cos x min z. Begitu pula saat diturunkan ke z. Di sini kenapa z tidak ada, hanya e pangkat y plus z, karena z jika diturunkan akan menjadi 1 yang tidak akan terlalu berpengaruh. Maka didapatkan hasil x pangkat 3 e pangkat y plus z, di mana cos di sini didapat. Kenapa plus ke y cos? Karena di sini minus y sin, di mana minus sin jika diturunkan akan menjadi cos. Maka didapatkanlah hasil seperti ini. Kesimpulannya, aturan rantai merupakan aturan yang digunakan untuk menurunkan fungsi tanpa mengalihkan fungsi dengan menurunkan sebanyak 2 kali, yaitu penurunan pangkat fungsi dan penurunan fungsi yang dipangkatkan. Lalu aturan rantai memiliki 2
aturan, yaitu aturan rantai pertama dan aturan rantai kedua, di mana perbedaannya tidak terlalu signifikan, yaitu aturan rantai pertama tidak terdapat titik S dan T, sedangkan aturan rantai kedua terdapat titik S dan titik T. Lalu untuk fungsi implisit digunakan untuk menurunkan fungsi yang tidak dapat diturunkan secara eksplisit dengan menggunakan notasi Leibniz, yaitu dy per dx. Demikian presentasi tentang aturan rantai dan fungsi implisit dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Pertanyaan, kritik, dan saran akan saya terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.